Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz pada edisi edukasi kita kali ini. Seperti biasa rekan trader market hadir buat rekan trader memberikan edukasi agar rekan trader mempunyai sedikit ilmu sebelum terjun dalam dunia trading. Karena kita tahu dunia trading ini dunia yang penuh dengan risiko. Oleh karena itu apabila kita tidak mempunyai ilmu yang cukup, kita bisa habis. Oleh karena itu, market punya kepentingan yang besar memberikan edukasi agar rekan trader paham sebelum terjun dalam dunia trading. Oke rekan trader, seperti biasa pada edukasi kali ini kita akan membahas lagi segala sesuatu yang berkaitan dengan trading. Kita akan membahas, membuka semuanya agar rekan trader paham tentang trading, terutama trading forex. Oke, rekan trader pada edisi kali ini kita akan belajar sedikit tentang indikator lagi. Indikator banyak. Indikator ini sebagai tools, sebagai kompas untuk kita, terutama untuk para pemula. Kita bisa mengetahui pola kerjanya supaya kita bisa mengimplementasikan indikator ini dalam trading kita. Untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang suatu indikator ini sangat penting karena bisa mengetahui titik dari support dan resisten. Memberikan batasan yang baik dan benar buat kita agar kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang pengantar indikator pivot point. Nah, ini dia. Pivot point kita akan membahas bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita langsung masuk aja. Rekan trader semuanya, berbicara tentang pivot point, kita bisa lihat di sini bahwa pivot point ini adalah indikator yang bisa digunakan untuk analisa teknikal yang digunakan untuk menentukan tren pasar secara keseluruhan dalam jangka waktu yang berbeda. Karena kita bisa lihat jangka waktu itu berdasarkan time frame ya, mau time frame 1 jam, 1 hari, 30 menit, dan lain-lain. Tapi di sini kita bisa menentukan pivot point ini untuk menentukan tren atau kita bisa menentukan arah dari support dan resisten. Pivot point ini sendiri hanyalah rata-rata dari harga tertinggi dan terendah serta harga penutupan dari hari perdagangan sebelumnya. Ini prinsipnya pola kerja dari pivot point. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa pola kerja dari pivot point ini sebenarnya pivot point ini pola pergerakan harga di atas pivot point ini diperkirakan mengindikasikan berlanjutnya sentimen bullish. Sedangkan apabila pivot point ini dia berada di bawah pivot point mengindikasikan tentang sentimen bearish. Jadi logikanya gini, kita tarik garis tengah. Di atas garis tengah itu yang namanya juga pivot rekan trader. Pivot itu kan artinya kan tengah. Nah ya, kalau seumpamanya di atas pivot artinya ya kemungkinan besar dia akan bullish. Trennya akan mengalami penguatan. Sedangkan kalau di bawah pivot artinya kan pelemahan. Trennya bearish. Nah oleh karena itu prinsip kerja pivot point ini ya seperti kayak gitu rekan trader. Di atas bullish, di bawah bearish. Udah selesai. Nah jadi inti dari pivot point ini adalah pertama kita bisa lihat bahwa titik atau pivot point ini adalah indikator teknis intraday yang digunakan untuk mengidentifikasikan tren. Yang kedua, pivot point ini dihitung untuk menentukan level di mana sentimen pasar dapat berubah dari bullish ke bearish atau sebaliknya. Jadi dia bisa menentukan arah ya, perubahan apakah pasar ini dia sudah bisa berubah dari bullish ke bearish atau mungkin yang tadinya bullish dia masih lanjut terus ke bullish berikutnya. Yang berikutnya intinya adalah trader harian kita bisa dengan menggunakan pivot ini dapat menentukan titik masuk, titik berhenti, atau menjadi titik acuan kita telah profit dalam trading yang akan dilakukan oleh kita. Bagaimanakah perhitungan dari pivot point? Nah, kalau kita lihat perhitungan matematikanya seperti kayak gini. Jadi kalau titik porosnya atau sumbu atau titik poinnya daerah tengah-tengah itu dapat dari ya titik tertinggi tambah titik terendah tambah titik penutupan dibagi 3. Itu secara garis besarnya itu ya. R1 ini resisten 1 ya. Dari P1 titik poros ini dikalikan 2 dikurangi titik terendah. R2-nya
adalah titik poros atau pivot point itu ya. Pivot point ditambah titik tertinggi dikurangi titik terendah. Sedangkan itu resisten R1 ini resisten 1. Sedangkan S1 itu ya kebalikannya. Support 1 dan selanjutnya support 1 itu dapat dari pivot point dikalikan 2 dikurangi titik tertinggi. Begitupun juga sebaliknya. Pivot point dikurangi titik tertinggi kurang titik terendah. Itu secara rumus matematikanya. Ada perhitungan matematikanya. Dan kita bisa menghitung sebenarnya. Tapi untuk di platform ya udah dibikin dalam grafik ya. Jadi kita tinggal menggunakannya aja. Yang penting kita bisa mengetahui logika penggunaan dari pivot point. Selanjutnya rekan trader kita coba masuk langsung di platform. Cara menggunakan pivot point. Nanti di sini kita akan mencobanya. Kita bisa menggunakan trading view. Atau kita bisa juga menggunakan langsung kita bisa menggunakan MetaTrader. Nah, untuk hal tersebut rekan trader kita coba dulu di trading view ya rekan trader ya. Sebelumnya kita coba di trading view sebelum kita masuk di platformnya di MetaTrader. Oke, kita lihat di sini. Nah, untuk trading view rekan trader sebenarnya penggunaan titik pivot point ini simple rekan trader. Rekan trader kalau di trading view, rekan trader cuman bisa menggunakannya ya kita tinggal menambahkan indikator aja rekan trader ya. Nah, ini dia ya kita tinggal tulis misalnya pivot point. Nah, tapi kita pakai standar aja rekan trader. Oke. Nah, ini udah ada ya rekan trader ya. Tapi kita harus bisa lihat di settingannya. Nah, cara settingannya sabar. Kita lihat di sini. Nah, ini udah ada titiknya. Nah, ini karena dia tradisional ya rekan trader. Nah, di sini rekan trader bisa lihat di sini ini adalah settingan dari pivot point-nya. Ini adalah P adalah pivot point-nya, S ini adalah support 1, support 2, support 3 dan selanjutnya. Kita pakai support sampai support 3 aja lah. Sedangkan ini adalah resisten 1, resisten 2 dan selanjutnya. Titik tengah nilai support, nilai resisten. Kita bisa lihat di sini untuk stylenya. Kita lihat visibility-nya, kita lihat di sini. Oke, nah ini tipenya tradisional, ada yang Fibonacci, Classic dan lain-lain. Kita pakai tradisional aja. Nah, untuk di sini pivot time frame-nya ini kita lihatnya kita mau pakai time frame yang gimana? Kita pakai daily aja ya rekan trader ya, karena kita melihat secara per hari. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Nah, di sini rekan trader. Di sini kita bisa lihat rekan trader semuanya. Di sini adalah titik dari pivot point. Rekan trader bisa lihat di sini yang daerah tengah ini adalah pivot point-nya rekan trader ya. Ini sabar, ini saya coba bagusnya jangan di sebelah kiri deh. Bagusnya di sebelah kanan. Sabar. Nah, ini saya ganti dulu. Sorry. Oke, ini saya sabar rekan trader. Jangan sebelah kiri, sebelah kanan aja deh. Nah di sini. Rekan trader lihat di sini resisten 1, resisten 2, resisten 3. Ya, sedangkan ini adalah pivot point-nya di tengah sini. Dan kita bisa lihat bahwa untuk pivot point ini ada support 1, support 2 dan support 3. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang pivot point ini kita menentukan ya rekan trader, kita menentukan arah dari titik support dan titik resistennya. Ini yang harap kita perhatikan bersama-sama rekan trader ya. Nah, untuk itu rekan trader, kita kalau lihat di sini pergerakannya sebenarnya paling simple rekan trader. Di sini adalah titik tengahnya. Dan biasanya kalau menghitung titik pivot point itu biasanya diambil dari nilai sebelumnya ya, ketinggian sebelumnya, ketinggian kerendahan sebelumnya. Nilai tengahnya itu, nah itulah yang mendapatkan nilai titik point di situ, pivot point. Nah, jadi pivot point sekarang ini kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya. Setelah kita mendapatkan nilai tengahnya ini, disitulah kita bisa menghitung adanya support 1, support 2, support 3 dan selanjutnya maupun resisten 1, resisten 2 dan resisten 3. Nah, misalnya pada sekarang ini kita lihat di gold. Di gold kita bisa lihat bahwa titik supportnya ini di sini ya. Nah, di sini. Titik poinnya di tengah sini ya taruhlah di sekitaran berapa nih? 2302. Support satunya,
support satunya itu di seputaran 2268.30, 68 poin berapa nih? 32 lah. Nah, di sini. Dari sini kita bisa melihat arah pergerakan yang terjadi pada satu aset, dalam hal ini gold, dengan menggunakan pivot point. Nah, ini adalah cara penggunaan di settingan di TradingView. Bagaimanakah settingan di MetaTrader? Nah, mari kita coba lihat bersama-sama cara settingannya di MetaTrader. Untuk di MetaTrader, sebenarnya terutama untuk MetaTrader, rekan trader bisa lihat bahwa apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah banyak di MetaTrader pun juga pivot point ini tidak ada, rekan trader ya. Jadi kita harus mendownloadnya ya. Nanti mendownloadnya rekan trader bisa langsung lihat aja di market. Tapi saya sudah mencoba, sudah menginstalnya. Nah, caranya adalah kita bisa lihat di sini. Kita tambahkan dulu indikator. Setelah itu kita tambahkan indikator. Kita masuk di indikator pivot point. Nah, rekan trader bisa lihat di sini. Pada prinsipnya sama aja rekan trader ya. Bentuknya sama aja seperti yang telah saya jelaskan di TradingView. Nah, kita bisa lihat di sini, ini seperti ini ya. Ini kan support resistennya di sini ada sampai 4 ya. Kita taruh 3 aja. Nah, untuk selanjutnya kita lihat metodenya daily. Oke, seperti yang telah dilihat ya, ada per jam, per minggu, per bulan. Nah, karena saya coba ambil yang daily aja karena saya perhitungannya time frame 1 jam ya. Dalam daily jadi 24 candle. Nah, di sini setelah itu rekan trader kita lihat di sini ya. Nah, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini adalah titik tengah pivot point ya, yang telah saya jelaskan. Ini adalah resisten 1, resisten 2, support 1 dan support 2. Nah, bagaimanakah cara trading menggunakan pivot point? Sebenarnya rekan trader cara tradingnya adalah sebenarnya sangat simpel rekan trader. Untuk cara trading dengan menggunakan pivot point ini, rekan trader melihat aja bahwa ini dia sudah seumpamanya kan, ini kan tadi di penjelasan awal apabila dia berada di bawah pivot point artinya kemungkinan besar trennya itu adalah bearish. Apabila dia di atas pivot point kemungkinan besar adalah bullish. Dalam situasi seperti kayak gini rekan trader, yang harap kita lihat adalah kita harus melihat kondisi sebelumnya dari penggunaan pivot point-nya. Nah, kalau di sini sebenarnya sulit juga ya karena warnanya sangat sulit ya. Nah, mari kita coba kembali lagi ke TradingView biar penjelasannya lebih gampang di sana. Nah, kita coba balik di TradingView rekan trader. Nah, di TradingView ini rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana mekanisme dari pivot point. Kalau kita lihat di sini ada pivot point daerah tengahnya, tapi kita melihat bagaimanakah arah pergerakan yang bisa digunakan. Kita bisa menentukan tren atau kita bisa menggunakan pergerakan menggunakan pivot point. Sebenarnya rekan trader melihat bahwa titik poinnya ini rekan trader melihat di pergerakan pivot point sebelumnya rekan trader, support sebelumnya. Nah, rekan trader melihatnya seperti kayak gini. Ini kan pivot point. Nah, bagaimana kita bisa menentukan? Kita bisa lihat rekan trader di sebelumnya. Ini kan di hari sebelumnya kita bisa lihat bahwa ini adalah support, masuk ke support ketiga. Support ketiga ini di sini ya. Jadi intinya kalau seumpamanya dia sudah lewat di sini, di daerah sini, ya, daerah sini, artinya kemungkinan besar nih dia akan turun nih. Tapi dia akan turun sampai dia akan turun sampai di level support pertama di sini hari yang ini ya. Nah, tapi rupanya dia tidak sampai, dia akan naik lagi. Nah, untuk bisa naik lagi, sebenarnya cara yang paling simpel adalah rekan trader lihat aja seperti ini nih. Ini kan titiknya di sini nih ya. Ah, ini kan titiknya. Ini kelanjutan dari support ketiga ya hari kemarin. Nah, dari sini rekan trader bisa lihat. Di sini kalau seumpamanya dia bisa kembali lagi ke level atas di sini ya, di support ketiga hari yang lalu, artinya kemungkinan besar dia akan naik rekan trader dan dia akan naik ini sampai ke level pivotnya ini. Apabila dia menembus level pivot, kita akan lihat apakah dia bisa pembalikan arah atau dia akan menembus lagi. Kalau seumpamanya dia bisa menembus, kita patokan juga di daerah sini. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat ada hubungan keterikatan antara pivot yang sebelumnya dan yang hari ini. Jadi
Kalau seumpamanya di MetaTrader itu sangat sulit untuk dilihat ya. Jadi kalau kita lihat rekan trader, kita melihat adanya hubungan keterikatan yang terjadi antara nilai yang terjadi sekarang ini dengan nilai yang terjadi pada sebelumnya. Daerah yang terjadi sekarang dengan daerah yang terjadi sebelumnya. Dari sini sebenarnya kita udah bisa tahu bahwa oke, kita bisa memprediksikan channel ini dia akan mencoba turun ya, dan pasti akan mencoba turun sampai di titik support 1 di sini. Nah, kita bisa lihat sebenarnya rekan trader, kita bisa menarik garis ya, kita bisa menarik garis di beberapa hari sebelumnya. Nah, di sini ya. Nah, kita bisa lihat kalau seumpamanya dia akan turun lagi secara garis besar kan dia pasti akan mencoba sampai di nilai support 1 di sini, ya itu jelas ya. Nah, tapi kita akan lihat, kita lihat titik support hari-hari sebelumnya, titik pivot point hari-hari sebelumnya. Dari sini kita udah tahu bahwa kalau seumpamanya dia akan turun menembus level ini ya, artinya kemungkinan besar dia akan sampai terus ke level support 1 di sini. Dan kita lihat apakah dari support 1 ini dia akan terus kembali lagi atau dia akan membalikan arah. Dalam kasus kali ini saya menarik garis panjang ya, dan saya bisa lihat bahwa sebenarnya dari sini ya kita udah bisa tahu rekan trader, dia ini akan mencoba di daerah sini ya, daerah 2294 ya. Kalau seumpamanya dia menembus, ya mau nggak mau dia pasti akan ke titik pivot. Dan kemungkinan besar kita akan lihat kalau dia menembus titik pivot, artinya dia akan naik terus sampai ke level berikutnya di seputaran 2306. Jadi rekan trader lihat daerah-daerah sini nih. Ini sebenarnya logika aja sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang pivot point ini, kita berbicara tentang harga di pasar sebenarnya harganya seberapa sih. Daerah-daerah titik point ini adalah sebenarnya kalau kita lihat ya, daerah titik point pivot point ini maupun titik support 1, support 2, resisten 1, resisten 2 itu kalau kita lihat dalam bisnis perekonomian itu sebenarnya tuh harga yang sudah dipatok ya, harga psikologinya di daerah situ ya. Nanti sisanya tinggal pasar melihat oke, saya pingin harga segitu tuh. Nah, tapi kalau seumpamanya harga segitu tembus, ya mau nggak mau dia pasti akan mencoba naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau seumpamanya dia tidak tembus, ya dia pasti akan balik arah lagi rekan trader. Jadi garis-garis ini sebenarnya kalau kita lihat garis-garis atau nilai dari pivot point ini, baik resisten 1, resisten 2 dan lain-lain, itu sebenarnya adalah garis-garis patokan dari garis-garis khayal yang terjadi, harga yang terjadi, harga khayalan yang terjadi, supaya kita bisa menentukan arahnya. Seperti kasus ini, ya kita akan lihat kemungkinan besar kalau dia akan menembus level di seputaran 2293, ya dia pasti akan naik rekan trader. Dia pasti akan naik menuju ke pivot sini. Ya, tapi kalau tidak menembus level sini, ya level 2293 ini, ya dia kemungkinan akan turun rekan trader. Dan dia akan turun itu, dia akan coba turun menembus sampai di level 2280.41. Dan apabila dia sudah menembus itu, dia pasti akan turun sampai di level di support 1 hari ini. Oleh karena itu tadi saya bilang kalau di MetaTrader ini kita bisa melihatnya lebih nyaman ya, karena kita bisa melihat hari-hari sebelumnya. Kita bisa melihat hari-hari sebelumnya, titik pivot point sebelumnya berada di level 2333, support satunya di 2320 ya, dan selanjutnya ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar dia ini akan turun terus sampai setelah dia menembus, hari kemarin dia menembus level 2295, dia akan berjuang itu daerah 2280 ya. Sekarang perjuangan dia itu dia akan coba naik, kembali lagi dia naik di level support 3 tapi hari kemarin. Nah, itu di daerah 2294. Apakah dia bisa menembus supaya dia bisa sampai di level pivot point di sini? Nah, kalau sumpahnya dia tidak bisa menembus level sini, ya dia akan turun rekan trader, dan kemungkinan besar dia akan turun itu sampai di level 2280. Ya kalau memang dia bisa menembus, ya dia pasti akan turun di level support 1 hari ini. Ya, support 1 hari ini itu di wilayah 2268. Oleh karena itu sebenarnya rekan trader, ini sebenarnya kalau kita menggunakan pivot point ini, kita udah bisa menarik garis khayalan harga yang akan dinegosiasikan di titik-titik mana. Ya tinggal kita logika aja, kalau sampainya dia menembus artinya kemungkinan besar dia akan naik terus. Tapi kalau dia tidak menembus titik harga tersebut, ya dia akan turun.
dan patokannya untuk hari ini support 1 atau resisten 1 hari ini, alangkah baiknya kita melihat juga pivot point hari sebelumnya. Support, baik itu support 1, support 2, support 3 hari sebelumnya, kita menarik garis panjang ini supaya kita bisa tahu bahwa arah pergerakan yang terjadi arahnya seperti kayak gini. Kemungkinan besar dia akan menembus atau dia akan terjadi pembalikan arah untuk balik lagi ke titik pivot point, atau dia akan mencoba turun lagi ke level support 1 hari ini. Jadi prinsip kerjanya seperti kayak gitu. Tapi kalau menurut saya, alangkah baiknya rekan trader harus bisa menambahkan indikator yang lainnya juga, osilator misalnya RSI ya, untuk kita bisa menentukan aja sebenarnya harga ini dia masih naik atau dia masih turun ya. Karena kalau berbicara tentang pivot point ini, kita hanya berbicara tentang wilayah-wilayah area mana yang akan dicoba untuk dimasuki oleh harga tersebut. Nah, kita bisa memetakan area tersebut dan kita bisa melihat indikator lain sebagai alat penunjuk bahwa pergerakan ini dia masih bisa naik atau dia akan terjadi pembalikan arah. Oke rekan trader semuanya, demikianlah penjelasan saya tentang indikator pivot point. Saya berharap semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi-edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.